Maksudnya itu aneh ya, seseorang dengan wajah serius, berwibawa, tapi kok pengasihannya muncul. Nah, jadi ada keanehan tuh di Mayor Teddy ya. Dari karisma yang dimunculkan oleh Mayor Teddy ini karisma-karismanya orang-orang kuat Manado di masa lalu ya. Prabowo ini punya kelebihan, siapa aja yang diperhatikannya atau yang di dekatnya itu naik derajatnya. Nggak ada yang berani, misalnya seorang raja, siapa yang berani mengaitkan raja? Ya penasihat raja paling ya. Mayor Teddy kan kebanyakan tidak dalam bentuk kata-kata, hanya dalam bentuk simbol, kode, dan gerakan-gerakan bahasa tubuh dia. Dan Pak Prabowo jago baca bahasa tubuh. Bobi mau lihat kemana Bobi? Itu kalau menurut penilaian saya pribadi, perspektif saya, itu anugerah Allah untuk menjaga Pak Prabowo. Satu ya, energi kucing itu dia bisa membersihkan energi negatif dari tuannya. Saya ingin umumkan susunan Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029 sebagai berikut. Teddy Indra Wijaya, Sekretaris Kabinet. Jadi Mayor Teddy ini dia ada semacam spirit yang menyertainya ya. Ada semacam suatu kekuatan yang kasat mata membuat dia itu terlihat berkarisma, terutama di kalangan para wanita yang banyak memuja. Maksudnya itu aneh ya, seseorang dengan wajah serius, berwibawa, tapi kok pengasihannya muncul. Nah, jadi ada keanehan tuh di Mayor Teddy ya. Jadi nggak hanya cewek lah, banyak orang cewek cowok tuh pada simpati ya. Itu kan pengasihan ya. Harusnya kan dia wibawa, harusnya dia sebagai seorang tentara. Kalau dilihat dari bapak ibunya dari Minahasa, famnya Rumbayan gitu ya. Bapaknya mungkin dari Jawa ya, Giono nama bapaknya itu. Tapi kalau dari karisma yang dimunculkan oleh Mayor Teddy ini karisma-karismanya orang-orang kuat Manado di masa lalu ya. Jadi ada spirit seperti itu ya, lebih kuat darah Sulawesinya yang muncul dari leluhurnya ya. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang, mengingat, memutuskan, menetapkan, mengangkat Teddy Indra Wijaya STTHan MSI sebagai Sekretaris Kabinet. Tapi memang dari segi karisma kan Prabowo ini punya kelebihan, siapa aja yang diperhatikannya atau yang di dekatnya itu naik derajatnya. Ya termasuk Mayor Teddy juga. Dulu mungkin waktu sebelum sama Pak Prabowo siapa yang mengenal Mayor Teddy? Sedikit ya, enggak seheboh seperti waktu Mayor Teddy bersama Prabowo. Berarti kan Prabowo yang menaikkan karismanya Mayor Teddy. Gitu. Sebenarnya nggak hanya Mayor Teddy, kan banyak, Ahok misalnya, Anies misalnya, Pak Jokowi sendiri kan juga awalnya Pak Prabowo yang bawa. Enggak. Dulu guru saya pernah berpesan hukum energi ya, atau hukum ketertarikan. Energi itu tolak menolak atau tarik menarik. Kalau tolak menolak berarti nggak lama lah seseorang bisa berada di dekat Pak Prabowo. Tapi kalau tarik menarik seperti Mayor Teddy yang berkiprah sesuai arahannya Pak Prabowo, nyambung gitu ya. Jadinya ada ikatan batin di situ, sudah bukan hanya sekedar atasan bawahan saja. Kepercayaan orang yang betul-betul bisa pegang amanah dan bisa membuat Pak Prabowo
menjadi kontrol ya. Kalau orang-orang besar kadang-kadang kan nggak terkontrol. Jadi ada yang mengingatkan gitu ya. Nggak ada yang berani, misalnya seorang raja. Siapa yang berani mengingatkan raja? Ya penasihat raja paling ya. Atau seseorang yang dipercaya raja yang apabila dia mengontrol raja, raja tidak marah kepada dia. Apalagi kan banyak orang yang ingin mengambil peluang, ambil kesempatan untuk mendekati Pak Prabowo ya. Perlu seseorang yang bisa memfilter, bisa menjaga, bisa mengontrol. Gak bisa kan kadang-kadang Pak Prabowo kan ada rasa apa ya, Pak Prabowo itu kan sama hargai siapapun, untuk menolak mungkin nggak mungkin. Nah itu tugasnya Pak Teddy yang Mayor Teddy yang bisa mengatur itu semua. Pak Mayor Teddy kan kebanyakan tidak dalam bentuk kata-kata, hanya dalam bentuk simbol, kode, dan gerakan-gerakan bahasa tubuh dia. Dan Pak Prabowo jago baca bahasa tubuh, karena Pak Prabowo punya insting ya, mungkin karena bawaan militer, bawaan pengalaman perang dulu ya. Jadi ada sesuatu yang ini yang muncul sebagai tanda itu dibaca, langsung paham ya. Tapi masalahnya di sini energi Pak Prabowo ini luar biasa, sehingga siapapun yang ada di dekatnya, yang diperhatikannya, yang bahkan yang ditolongnya, yang dia tolong gitu, yang dia angkat, itu benar-benar terangkat. Silakan perhatikan siapa orang yang pernah diangkat Pak Prabowo atau yang di bawah atau yang dekat sama beliau, pasti naik derajatnya. Itu dengan izin Allah, Allah berikan anugerah itu pada Pak Prabowo. Makanya sekarang kesimpulan dari itu semua bukan hanya sekedar person individu, tapi negara ini sekarang Pak Prabowo jadi presiden, itu akan ada berkahnya, naik derajatnya di mata dunia, udah pasti. Silakan kalau yang ahli-ahli simbolis itu, ahli-ahli pertanda-pertanda gitu, kan itu sudah mewakili Indonesia, profil-profil yang bersama beliau ini kan itu mewakili Indonesia. Jalan kalau mau oh iya kondisi Indonesia tergambar dari person-person itu, iya kan? Bagi yang tanggap Ing Sasmita, energi Prabowo ini luar biasa. Siapa yang dia pilih, siapa yang dia angkat, kemudian tahu membalas budi, itu akan menjadi luar biasa, derajatnya naik ya. Jadi nanti kita tinggal nonton aja siapa yang diangkat jadi di kabinet, kemudian mau tetap setia dan tidak, itu nanti akan terlihat ya. Nah jadi ini bahkan lebih mengerikan ketimbang hanya sekedar di reshuffle atau diganti ya. Kalau bahasa kami ya, awas hati-hati nanti bisa kualat loh. Sudah dipercaya sama Prabowo tidak amanah, kualat itu lebih mengerikan daripada yang sekedar diganti. Energi dia luar biasa, energi dia tidak hanya sekedar Indonesia, energi dia dunia. Derajat beliau ini kalau menurut saya sudah, mohon maaf ya, ini saya pribadi menyatakan seolah-olah gitu ya, seperti ciri-ciri seorang wali. Itu tingkat spiritual tertinggi kan, gak hanya sekedar raja loh. Bukan saya nyatakan dia wali, saya tidak berhala, saya juga bukan wali kan. Yang menyatakan wali adalah wali lagi gitu. Tapi ada ciri-ciri yang saya lihat loh, ini di luar kebiasaan kalau manusia biasa. Itu punya batas, beliau kayak nggak ada no limit, nggak ada batas sama sekali. Itu tadi yang saya bilang, Indonesia emas akan terjadi, bahkan bisa lebih cepat. Memperkirakan Indonesia emas masih perlu waktu ya. Artinya apa? Ada keajaiban di sini. Ada keajaiban. Bobi mau lihat kemana Bobi? Itu kalau menurut penilaian saya pribadi, perspektif saya, itu anugerah Allah untuk menjaga Pak Prabowo. Satu ya, energi kucing itu dia bisa membersihkan energi negatif dari tuannya. Pak Prabowo ini kan secara eksternal banyak sekali mendapatkan gangguan-gangguan energi negatif. Tapi waktu Pilpres kemarin kan beliau selamat ya. Jadi kalau mungkin beliau pulang ada Bobi yang membersihkan itu semua. Ya, boleh percaya boleh enggak, tapi itu kenyataannya.
Kelihatannya sepele. Tapi kucing itu punya kemampuan membersihkan energi negatif dari tubuh tuannya. Kucing itu, terutama kalau dulu itu kucing hitam yang berkaitan dengan hal-hal mistik gitu ya. Ada ajaran kucing hitam ini bisa digunakan untuk syarat ilmu menghilang atau halimunan gitu. Kemudian ada Condromowo, kucing belang 3 laki-laki, tapi itu langka ya, karena biasanya kucing belang 3 laki-laki suka dimakan sama ibunya. Tapi kalau dia selamat sampai besar, dia punya kemampuan tenaga dalam. Dia kalau menatap cicak itu bisa jatuh dengan sendirinya. Itu Condromowo namanya. Nah, kemudian di Mesir kuno, kucing juga termasuk bagian dari hewan mistik. Yang jelas, siapa yang suka memberi makan kucing, dia rezekinya lancar. Itu aneh tapi nyata. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Kalau dalam kacamata spiritual udah jelas, bukan hanya sekedar menyaksikan. Itu semua yang saya bilang, itu semua adalah sistem gaib. Artinya dukungan penuh, tidak hanya sekedar silent majority yang saya sebutkan di awal tadi. Bahkan dari alam gaib pun juga mendukung. Ada satu keharuan pada waktu misalnya Pak Jokowi waktu itu dilantik sebagai presiden. Apabila kita ingat dulu, dan pada saat Pak Prabowo, itu getarnya beda jauh loh. Beda jauh. Dari mana datang getar itu? Sistem gaib. Terserah mau bilang leluhur kayak, mau bilang entitas, mau bilang apa saja, terserahlah sesuai pemahaman masing-masing. Spiritualis Nusantara jelas. Ya itu tadi, spiritualis itu tidak akan pernah menyalah-nyalahkan, tapi justru kalau ada yang janggal diperbaiki. Spiritualis Nusantara akan memperbaiki semua itu, maupun diminta maupun tidak diminta. Dia akan bekerja dengan kesadarannya. Jadi bukan sekedar mendukung person seseorang, atau jelas kita harus dukung orang, beliau adalah kepala negara kita, bapak bangsa kita sekarang kan. Tapi kalau bagi seorang spiritualis, dia akan bekerja tanpa diperintah. Dia bekerja dengan kesadaran, dan sudah pasti dia ikut memperbaiki situasi. Tidak terlihat.